Dan ada juga karangan bunga dari Persija yang berwarna mengunjungi toko besar ini ya, toko nasional Pak Agustiana yang konsisten melawan kejumudan, kemusyrikan, kekufuran Deddy Mulyadi. ya. Gobloknya KDM malah lebih dari ke PTPN sendiri adalah feodal kolonial ya. Aduh, saya bangga. Saya bangga sekali jumpa beliau ya, karena beliau ini panutan saya dari dulu. Ini Deddy Mulyadi Sumbu Pendek ini terinspirasi saya. Coba esensinya apa kan? Kalau orang nafsu kekuasaan, yang nafsu yang ngentot gos-gosan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mas DU. Kita mau bahas tentang Kang Deddy Mulyadi, di mana lagi viral karangan bunga hitam putih untuk ucapan selamat ulang tahun gitu ya, Dirgahayu Jakarta lah intinya seperti itu ya. Tapi ini digoreng oleh entah itu media apa memang warganetnya yang agak ini ya, agak-agak gitu ya. Padahal ya sebenarnya nggak ada yang terlalu spesial. KDM memang sudah terbiasa menggunakan warna hitam putih itu untuk karangan bunga. Cuman ya ini gorengannya ya. Nanti ada tanggapan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita lihat sama-sama. Terus kita juga mau bahas soal ini ya, badut politik di Jawa Barat yang lagi lucu-lucunya ya. Ada Dodi Permana yang bersekutu dengan Agustiana itu ya, yang pakai jas-jasan. Nanti kita bisa lihat ya betapa lucunya Dodi Permana. Dan ada juga Maulana Yusuf yang laki-laki ya, kapan hari itu nyinyir soal itu ya, sekolah swasta katanya gratis tapi kok nyatanya belum ada konfirmasi ya. Setelah ada konfirmasi dan oke semua, ada lagi yang dipermasalahin sekarang ya. Pokoknya ada aja ya. Oke, gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk langsung saja, let's go ya. Sorry, bukan yang ini. Karena yang berhasil menangkap ini bukan masyarakat. Nah yang ini guys. Karangan bunga ucapan selamat Ulta Jakarta dari KDM jadi sorotan. Sampai banyak dari netizen Jakarta baper karena salah paham. Mungkin karena warnanya yang hitam putih beda dengan warna pada umumnya. Padahal warna seperti itu sudah biasa digunakan oleh KDM. Pada akhirnya netizen Jabar pun turut menanggapi ocehan tersebut. Yang katanya jika dikasih karangan bunga warna terang nanti malah akan kesinggung. Apalagi warna biru ditambah bintang 5. Karangan Kalau bunga dikasih biru bintang 5 nanti kayak Persib. Nah tersinggung malah ya Jakartanya ya. Yuk lanjut ya. Komentar netizen gimana nih? Oh ini anunya ya, beritanya salah satunya di Jawa Pos. ada juga karangan bunga dari Persija yang berwarna rangkaian atau ini dari sejumlah karangan bunga yang berwarna Iya, para wartawan tampak memumuni ya. Tapi ini ada yang komen nih ya. Sorry, Mas Dew deketin ya. Ini dari seorang floris ya, sebagai kurir floris, sebagai kurir florisnya tahu betul pesanan Pak KDM. Wah ini kurir florisnya KDM berarti ya, ya karena pernah beberapa kali ngirim warna hitam putih di karangan bunga. Emang ciri khas Pak KDM di semua acara yang dia kirimin itu ya. Jangan sampai salah paham, jangan suudzon ya, penggemarnya Mas Pram sama Bang Dul ya. Jangan suudzon ya, karena kalau warga Jakarta kan nggak semuanya ini ya suudzon ke KDM ya, banyak penggemarnya KDM juga ya. Cuman intinya ini dari florisnya ngomong langsung bahwa KDM memang ciri khasnya itu hitam putih ya. Jangan mikir yang aneh-aneh lah ya. Ya mungkin ada filosofinya tersendiri, KDM tuh punya filosofi bahwa hitam dan putih itu adalah sesuatu yang baik gitu ya. Makanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun Kota Jakarta itu yang ke-499 ya, nyaris 500 tahun ya, itu pakai warna hitam putih juga KDM ya. Yang lagi rame tentang karangan bunga dari Bapak Aing untuk Jakarta ulang tahun ke-499. Ucapan karang bungana warna hitam putih. Jadi masalah lainnya perkara karangan bunga hitam putih aja dipermasalahkan gitu. Padahal cek aing biasa-biasa saja. Da Deddy Mulyadi mah Bapak aing ciri khasna hidung jeung bodas. Tah baheula aya hajatan di Bekasi, hajatan Lurah Bekasi. Bapak aing sarua ngirim karangan bunga.
ngasih Hitam ucapan putih. selamat warnana hitam jeung bodas hitam putih nah kudu jadi masalah. Nah yang warna berem, warna oranye atau warna biru make bintang 5. Ya itu ya, kalau pakai warna biru bintang 5 nanti dikira nyindir ya. Lanjut ya. Mengomentari soal karangan bunga yang diberikan KDM kepada Gubernur DKI Jakarta yang hitam putih. Kalau menurut saya begini, hitam putih adalah dasar, warna dasar, dan ibaratnya itu simbol kebutuhan dasar warga DKI. Apa kebutuhan warga dasar DKI? Salah satunya mengentaskan banjir. Coba, Pak Pramono selalu mengeluh soal banjir, belum punya solusi. Kedua, soal sampah. Pak Pramono mengeluh juga soal sampah, malah dibikin sayembara bagi yang bisa mengentaskannya. Sekarang kalau saya pribadi berbicara seperti ini, soal banjir, Pak, coba langkah pertama itu sedikit demi sedikit bongkar bangli-bangli bangunan liar yang di pinggir kali. Itu saya lihat sangat menutupi sungai-sungai. Sungai-sungai tertutup, gimana nggak banjir kalau hujan besar. Kedua, soal sampah. Jika Bantar Gebang tidak menerima lagi karena kepenuhan, Bapak kan punya kepulauan Seribu yang banyak. Mohon maaf, barangkali saya salah, korbankan saja satu pulau untuk menampung sampah. Bisa kan? Kan Pulauan Seribu banyak itu pulau-pulau. Jadikan satu aja pulau buat mengangkut sampah, mungkin terselesaikan. Itu kalau menurut pribadi saya, entah menurut warga DKI. Iya, itu pendapat ya. Tapi kalau Pulau Seribu tadi kepulauan, nama kepulauannya Pak ya, Kepulauan Seribu gitu ya. Bukan pulaunya ada 1000 ya. Kayaknya nggak sampai 1000 juga ya. Gak apa-apa ya, namanya pendapat ya. Lanjut ya. Iya ini ya. Ini pendapat dari staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta bidang komunikasi publik Ciko Hakim menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang mengirimkan karangan bunga dalam rangka hari ulang tahun. Ini respon dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya, secara resmi ya, termasuk karangan bunga hitam putih dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Jadi mengucapkan terima kasih gitu aja ya, sebenarnya nggak ada masalah ya. Lanjut. Karangan bunga bernuansa hitam putih dari Kang Deddy Mulyadi, mesti deketin aja lah, itu cukup unik ya. Terus intinya responnya apa selain terima kasih? Iya cukup unik gitu aja ya. Lanjut. Karangan bunga dari KDM itu tampak mencolok dibandingkan karangan bunga lainnya, sebab karangan bunga yang dikirim itu berwarna hitam dengan dominasi bunga putih. Desain karangan bunga tersebut terlihat kontras dibandingkan papan ucapan lain yang umumnya menggunakan kombinasi warna cerah. Ya intinya nggak ada masalah lah ya. Bahkan itu ya, perwakilan dari Pemprov DKI mengucapkan terima kasih gitu ya. Jadi nggak ada masalah ya. Sorry, koin lagi. Mengomentari Salah. Yang lagi ramai. Lanjut. Mengomentari Ya kita ke ini ya. Nih ada Kang Ame yang mau berpendapat juga. Ya kita tunggu pendapatnya dari Kang Ame. Nepikeun ka karangan bunga tuh dipermasalahkeun. Iya tehnya karangan bunga ti Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi untuk kota Jakarta. Anjir, komentar nanya komentar dari warga yang mengatasnamakan warga Jakarta gitu. Cenah nggak butuh karangan bunga cenah dari Gubernur Jawa Barat, nggak butuh karangan bunga dari KDM, apalagi cenah ya warnanya beda sendiri, hitam putih. Yang lain warna-warni, kenapa Gubernur Jawa Barat ngasih karangan bunga berwarna hitam putih?
Maksudnya apa? Ini tidak menghargai kota Jakarta, jangan lebay. Emang ciri khas Kang Deddy Mulyadi dari dulu semenjak jadi Bupati Purwakarta sampai hari ini Gubernur Jawa Barat selalu mengucapkan melalui karangan bunga, ciri khasnya hitam putih, tah. Bukan untuk kota Jakarta saja, untuk kota-kota yang lain. Tuh. Atau untuk tokoh-tokoh tertentu, untuk masyarakat juga ya. KDM selalu mengucapkan, mengirimkan karangan bunga berwarna hitam putih. Emang ya, berbicara soal KDM itu sampai karangan bunganya aja jadi sorotan viral. Astagfirullahaladzim. Iya, gimana pendapat dari KDM, tanggapan dari KDM ya kita tunggu aja ya. Oke, kita sekarang lanjut ke nih Dodi Permana. Mengunjungi tokoh besar Wis, ini ya. pakai Tokoh jas. nasional Pak Agustiana, pejuang petani Pasundan. Kepada adik saya, pejuang rakyat. Ini Oh, dapat kaos dia dari Agustiana. buat RK Bandung Tanah untuk rakyat dari aktivis pejuang reforma agraria dan lingkungan serta pejuang demokrasi di Jawa Barat ya, yang konsisten melawan kejumudan, kemusyrikan, kekufuran Deddy Mulyadi. Satu. Dan ini adalah produk rakyat terbaik di Starbucks, paling mantap. Dia Pak. Tanpa bantuan pemerintah, tanahnya Si Dodi pakai hasil jas, pakai merebut dari dasi ini Kondoliman mau dan ngapain? mafia tanah PTPN ya, termasuk perhutani. Ini udah bisa diekspor Starbucks terbaik sebagai simbol. Ternyata rakyat galawan pemerintah justru benar, justru bermanfaat dan makmur. Bermanfaat ya. Gobloknya KDM malah lebih dari ke PTPN sendiri adalah feodal kolonial ya, dan membuat kemiskinan akumulatif secara struktural dari zaman kolonial sampai sekarang, serta tidak memberikan kontribusi terhadap pemerintah. Diambil 246.000 hektar di Jawa Barat. Tapi KDM justru memberikan bantuan kepada mereka dengan memberikan menyingkirkan hak rakyat. Dia paksa. Ya ada aturannya, Pak. Aduh, saya bangga. Saya bangga sekali jumpa beliau ya, karena beliau ini panutan saya dari dulu. Dari tahun 2000 lah, tahun 99 saya tuh sudah tahu beliau ya. Paman saya Mangga As Hasbuna itu memerintahkan saya untuk berguru pada beliau. Maka terinspirasi saya Pantes dari aja beliau. gurunya kayak gini, Saya Dodi. pun menjadi aktivis, ingin seperti beliau. Ini ya, ini rumahnya. Ternyata punya masjid beliau. Dan tidak hasil korupsi. Bukan hasil Tidak pakai duit korupsi. APBN. Ya. Tidak pernah pakai proyek pemerintah. Ya. Tidak pernah ada umum apa lagi bantuan provinsi. Nggak ada tuh tai gitu. Kalau KDM ngomong hebat itu digaji negara. Kita nggak pakai negara, nggak. Masa sih? Uang dari maning. Aing jualan alkes yang obat langsung ke rumah sakit tanpa proyek. Itu bagus. Terima kasih banyak, guru. Wallah, ini guru saya. Iyalah. Inspirasi Bapak buat Arif saya. itu ambil. Iya. Seminggu sekali atau sebulan sekali. Soalnya pengajian bareng apa Kang bicara di sini Deddy Mulyadi sumbu pendek ini terinspirasi saya. Coba esensinya apa, Kang? Kalau orang akademisi ya ngomong sumbu pendek itu pikirannya hanya untuk perasaan dan pragmatis. Kalau dia nggak bayang ningali aww aja nggak bayangin di Taranjang Cilegeng. Imajiner. Imajiner, oke. Hayang Kapuji ujung-ujungnya jadi presiden. Berelak apa? Dan dipikir bukan perdebatan, harus ya gagasannya diperdebatkan baru dikampanyekan.
Ini belum diperdebatkan, ini disebut sumbu pendek, ya. Karena nafsu kekuasaan, yang nafsu yang ngentot disebut Astagfirullahaladzim. Ngaku-ngaku aktivis kok kata-katanya kayak gitu ya. Kata-kata yang jorok-jorok juga diucapkan. Aduh, gimana ini pendapat kalian warga Jawa Barat ya soal percakapan antara dua badut politik ini ya? Kita bikin lagu soal badut politik cocok nih ya. Kapan-kapan ya. Nah ini info terbaru. Heboh sumber isu dana. Wartawan senior Tatang Suherman dimintai keterangan Polda Jabar. Ya rupanya jadi Dodi Permana ini udah menjelang ya detik-detik terakhir ya dia bisa bernapas lega di luar ini ya, di luaran sana ya. Ini sudah dikit lagi karena wartawan senior Tatang Suherman tuh sudah diperiksa oleh Polda Jabar nih ya, tuh dimintai keterangan terkait isu uang gadedeh Persib 1 miliar ya. Nah ini ya, jangan jadikan informasi sepihak sebagai fakta ya. Terus yang berikutnya ada yang menarik nih, nih. Nih ya, Bang BJB salah alamat. Ini Hendri CH bangun bela Tatang Suherman di tengah polemik 1 miliar. Jadi Hendri CH ini inilah ya ketuanya ini ya. Menurut kalian apakah penyebaran informasi di ruang privat dan publik intinya ketuanya pers lah ya gitu ya. Tatang Suherman ya itu membela Tatang Suherman karena kenapa? Tatang Suherman ini kan tidak menyebarkan ke publik ya, yang menyebarkan tuh ada orang lain ya. Jadi Tatang Suherman ini cuman kirim WA pribadi ya, jadi dia tidak bisa dijerat hukum, tidak bisa, tapi dimintai keterangan ya, diperiksa ya. Tapi yang bisa dijerat hukum adalah yang menyebarkan ke publik, yang mengumumkan waktu itu ya. Siapa ya? Bukan lain adalah Dodi Permana yang barusan pakai jas sama dasi itu guys ya. Jadi udah siap-siap aja, udah gampang banget ini ya. Lanjut. Hai warga Rumpin dan Cigudeg juga sekitarnya yang kena imbas penutupan tambang. Ya kalian jangan terhasut oleh Dodi Permana. Iya, kapan hari soalnya main ke sana ya Dodi Permana. Dia sedang terkena kasus. Jika kalian terbujuk terhasut, dikhawatirkan kalian bisa kena kasus yang lain. Ingat, Dodi Permana itu biang kerok, benalunya Jawa Barat. Jangan diikutin. Kita masih bisa mencari nafkah selain dari tambang. Memang tidak mudah mengatakannya, melakukannya. Tapi, apa iya kita mau kalah sama ayam? Ayam saja bisa mencari nafkahnya sendiri. Dan kamu Dodi, jangan lagi kamu menghasut warga, karena kamu akan mendapatkan kasus yang lebih besar lagi jika terus-terusan menghasut warga. Ingat, kejahatan kamu sudah luar biasa. Iya itu ya tentang Dodi Permana ya. Kita juga mau lihat nih ada badut politik yang lain dari Jawa Barat. Nah ini dengerin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang warga Jawa Barat. Alhamdulillah pemerintah sudah membuat pernyataan bertanggung jawab atas kekisruhan permasalahan yang timbul akibat proses selama pendaftaran SMA dan SMK. Kan sudah beres, apalagi nih? Atau sebut saja proses SPMB maupun PCMB. Ada lagi yang dipermasalahin dia. Pertanggungjawaban pemerintah yaitu akan membantu biaya pendidikan gitu ya, menjamin biaya pendidikan. Tepatnya sebenarnya adalah subsidi tambahan biaya pendidikan yang berjumlah 78.000 kurang lebih. Dalam beberapa sesi gitu ya, dalam beberapa sesi yang bisa kita lihat di media sosial, ketika Pak Gubernur diwawancara, ada pertanyaan, lalu bagaimana Pak Gub dengan beasiswa masyarakat miskin? Pak Gubernur lantas menjawab, nggak ada lagi itu beasiswa masyarakat miskin, udah nggak ada lagi masyarakat miskin, kaya, semuanya dapat bantuan.
Tentu kita senang mendengar itu. Sangat senang. Tapi gitu, di akhir pernyataannya itu bahwa yang mendapat bantuan itu hanyalah mereka yang tidak lolos PCMB yang berjumlah 78.000. Kaget lagi, nggak jadi senang lagi, kaget lagi. Kenapa kaget lagi? Karena begini, yang lolos SMP gitu ya, yang lolos SMP tahun 2026 akan masuk SMA SMK itu jumlahnya adalah 850.000 ya, totalnya 850.000. Lalu gitu, kuota kursi negeri SMA SMK itu totalnya adalah 350.000. Berarti pasti dipastikan masuk swasta itu jumlahnya adalah 500.000. Kok pas? Teman-teman Dia sekalian. ngomong pasti. Nah, Padahal belum tentu ya, belum tentu semuanya itu berniat melanjutkan ke SMA kan. Nggak semua kan. Ini jadi dihitung pukul rata ya. Ya pokoknya lulusannya itu totalnya itu ya 500.000 kayak gitu. Padahal belum tentu semua orang itu lanjut ke SMA gitu ya. Harapannya sih bisa sebanyak-banyaknya. Tapi kan memang kita ngomongin seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti biasanya memang yang lulus SMP itu belum tentu semuanya itu orang tuanya, entah itu anaknya itu berniat melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu loh. Gimana sih si Maul ini kayak gitu aja nggak ngerti ya. dari 500.000 itu, kenapa yang dijamin pendidikannya hanyalah mereka yang lolos, yang tidak lolos PCMB atau yang mengikuti PCMB namun tidak lolos ke negeri, yang berjumlah 78.000. Lalu sisanya 400 ribuan lagi itu menjadi tanggung jawab siapa? Anggap saja misalkan karena mereka kan tidak ikutan PCMB. Loh, mereka tidak ikut PCMB, emak-emak itu yang di daerah-daerah karena nggak tahu ini ada proses PCMB. Masa sih? Pemerintah kurang sosialisasi tentang PCMB dan pemerintah juga nggak jelas gitu loh. Pernyataan-pernyataan terkait PCMB nggak wajib. Mas Dewa bisa lah langsung jawab ya, kalau nggak tahu mengenai PCMB mungkin ada, tapi ya bukan semua 500.000 dipukul rata ya. Dan kayaknya sedikit kalau nggak tahu. Tapi kalau nggak tahu tata caranya banyak. Tapi kalau nggak tahu ini ada PCMB, padahal PCMB rame banget kan di TikTok di apa gitu ya. Jadi kalau Mas Dewa rasa hanya sedikit ya yang nggak tahu kalau ada PCMB. Terus kalau Ucup ini bilang kok yang hanya ikut PCMB kayak gini ya asumsinya Cup ya. Orang tua yang mengikutkan anak-anaknya PCMB artinya itu memang satu berniat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang kedua, prioritas utama adalah sekolah negeri bukan swasta. Ya. Sedangkan ada banyak di luar sana yang memang orang tuanya itu sejak awal memang siap sekolah ke swasta. Ya, artinya mohon maaf ini ya biar vulgar aja, punya duit gitu loh. Merasa anaknya kayaknya wah ini kayaknya nggak cocok ke negeri, langsung ke swasta aja lah, aku punya duit kok. Itu juga banyak yang kayak gitu ya. Kalau melalui PCMB dulu itu artinya kan harapannya bisa masuk negeri gitu loh. Ternyata banyak yang nggak lolos kan, 78.000 ya itu yang ditanggung ya. Yang lain ada kok yang sekolah-sekolah yang swasta mahal ya kayak Al Azhar dan segala macam itu ya dari awal mana nggak ngelirik negeri mereka gitu. Ada juga yang dari awal itu tujuannya memang swasta itu karena faktor-faktor yang lain kayak gitu ya. Jadi memang dari awal udah siap mental nih mau ke swasta kayak gitu ya. Itu banyak ya kayak gitu ya. Lanjut ya. Dan sekolah swasta pun bukan gak ada bantuan. Tanpa PCMB ini swasta juga ada bantuannya sendiri ya. Ya termasuk dana BOS, PIP itu kan ada aja bantuannya ke situ ya. Belum lagi hibah. Ya, itu Job ya. Walaupun dana hibahnya jauh menurun drastis sekarang ya kan. Wajib, hasilnya mengikat, hasilnya pasti. Ini kan kesalahan pemerintah. Ya ini udah beres dibahas lagi ya. Sekali lagi sayang sekali. Kenapa menjanjikan mensubsidi biaya pendidikan hanya bagi mereka yang mengikuti PCMB dan tidak lolos masuk negeri yang berjumlah terus maunya semua. Sisanya bagaimana? Sisanya bagaimana? Entah seperti apa, yang pasti dari tahun ke tahun biaya pendidikan untuk mereka yang ada di sekolah swasta itu seharusnya pemerintah provinsi bisa dan harus menyisihkan. Tahun 2024 BPMU
jumlahnya hampir di 600 miliar. 2025 jumlahnya hampir di 530 miliar. Lalu ketika tahun 2026 ini hanya membantu 78.000 orang dikali sekitar 2,7 juta, jatuhnya kira-kira di angka sekitar 180 miliar. Ini sangat disayangkan. Berarti mereka yang tidak mengikuti PCMB, ya, sekali lagi berarti mereka yang tidak mengikuti PCMB dianggap bukan masyarakat Jawa Barat. Ingat, nah ini jangan dipelintir ya, dia mau melintirnya. Seolah-olah misalnya anaknya orang nggak mampu yang sekolah swasta nggak ikut PCMB, nggak dibantu, tetap dibantu. Ini program sudah sebelum-sebelumnya. Dana hibah yang langsung atau dana apa yang disebutkan tadi oleh Ucup tadi ya, itu kan dipangkas besar-besaran, tapi dicari yang tepat sasaran untuk anak-anak yang kurang mampu itu dibantu nggak melalui sekolahnya tapi melalui anaknya langsung, dan ini tetap berlaku sampai hari ini ya gitu ya. Ini jangan sampai kena pelintir ya. Memang nilainya kalau yang langsung direct ke sekolah itu menurun, tapi untuk ke siswa yang sekolah di swasta tapi kurang mampu itu tetap ada ya, bisa mengajukan bantuan seperti itu ya. Lanjut ya. Ini mau dipelintir sama dia. Sayang sekali. Ini bukti bahwa apapun yang dijanjikan pemerintah itu tanpa memperhatikan perencanaan, tanpa memperhatikan data, semuanya reaksioner, hanya sebatas untuk menghibur. Sekali lagi, hanya sebatas untuk menghibur mereka yang sakit hati, mereka yang kalap, mereka yang marah gitu ya atas carut-marutnya proses pendaftaran atau penerimaan siswa baru tingkat SMA dan SMK. Sangat disayangkan. Semoga mudah-mudahan pemerintah mengingat bahwa seluruhnya udah ya. Jadi ini mau pelintir-pelintir ya si Ucup ya. Kemarin mintanya ini udah dikasih, ini udah ada solusi, ini dia pelintir hal lain lagi ya. Ini minta anggaran yang lebih besar supaya dikelontorkan ke sekolah-sekolah swasta itu ya, yang mungkin ya bisa jadi ada kenalan-kenalannya dia juga ya yang tergerus ya. Nggak bisa ya, aturannya nggak bisa kayak gitu ya. KDM menggelontorkan uang itu hanya dengan yang kerjasama aja untuk 78.000 itu. Yang lainnya itu langsung direct ke siswanya ya, nggak melalui sekolah. Biar tepat sasaran, aman ya. Dan ini digembar-gemburkan, dihebohkan, termasuk yang katanya ijazah masih ada yang tertahan belum dibayar, itu kan diisukan lagi, padahal kan sekolahnya suruh tunjukin aja sekolah mana ya yang misalnya ijazahnya masih ditahan ya kan, diaudit kadang nggak mau sekolahnya kayak gitu kan. Ya ini sempat bikin KDM dongkol ya, ada wartawan yang menggiring ke arah sana juga ya. Ya intinya ada pihak-pihak yang terganggu lah ya, selama ini kan menikmati mungkin ya uang pendidikan yang segitu besarnya ya. Ini mungkin kalian udah lihat di channelnya Lembur Pakuan. Saya nanya sekolah swasta yang nolak yang mana? Ada Pak. Mana? Kan ada. Enggak, saya nanya sekolah swasta yang nolak yang ada mana? yang menolak. Enggak, saya nanya dulu yang nolak mana? Kalau ada yang menolak. Kalau Kan sudah nggak perlu lagi ada yang menolak. Kan kerjasamanya sudah 1015. Bukan kerjasama Pak, disuruh komitmen bersama. Komitmen bersama itu namanya kerjasama. Oh gitu. Ya, kan namanya komitmen Tidak mengikat secara hukum Pak ya? mengikat. Kan ditandatangani oleh kepala UPTD. Nggak pakai kita apa materai itu nggak Oh, ada materialnya. Orang saya tanda tangan, saya lihat. Poin terakhirnya ada pernyataan tidak terdata gitu. Gimana? Pertanyaannya aneh. Ya sudah, gini. Sekolah itu memerlukan murid. Kan dulu ribut ruang kelasnya Iya. kosong. Nah, hari Tahun lalu ini ya. nggak akan kosong ruang kelasnya bagi yang mereka bekerja sama dengan Pemprov. Karena kan ada di aplikasi. Nah, sekolah-sekolahnya itu ada di aplikasi. Nah, sekolah yang tidak kerjasama tidak muncul di aplikasi. Nah, anak-anak yang hampir 70-80 ribu yang database itu nanti ngalirnya ke sana, nggak bisa ngalir keluar karena itu sudah terikat oleh sistem. Kalau soal Jadi gitu. biaya, Pak, Jadi kalau sudah sesuatu yang baik, mari kita bersama-sama untuk ngurus kebaikan. Kalau anggaran yang sebentar dulu. Ngurus kebaikan. Kenapa? Karena yang penting anak-anak kita sekolah, dan yang tidak sekolah itu rata-rata ekonomi menengah ke bawah. Pertanyaannya adalah dibalik. Bagi mereka yang menyatakan tidak bersedia sekolahnya anak di situ, dan mereka yang bersekolah itu ekonomi menengah ke bawah, solusinya apa? Oke, enggak, kan solusinya apa? Kan kalau di saya sudah ada solusinya sekolah di sekolah swasta.
Kenapa lagi? APBD Provinsi Tuh. Jawa Barat. Berapa Tanggung. Ya nanti tinggal hitung aja 2,7 juta kali 80.000 misalnya. Sudah bisa kan anggaran? Ya, Sudah bisa kan? di anggaran itu ada yang disebut dengan pergeseran anggaran. Di anggaran Dinas Pendidikan itu ada alokasi-alokasi yang tidak dulu digunakan. Dan ini bisa digeser untuk kepentingan pendidikan. Jadi semua di dinas. Jangan ragu. Ya, jadi jangan kalimatnya nggak begitu. Kalau sudah gubernur menyatakan ada anggarannya tersedia dan teralokasikan, ya sudah. Kan ada ketakutan Pak dengan yang rencana yang waktu penebusan ijazah itu ke sekolah swasta Apa? yang yang belum terbayarkan semuanya. Oh, Sehingga ada enggak, ketakutan itu. salah. Kalimatnya salah. Di perjanjian APBD 2025, sekolah swasta yang menerima BPMU wajib menyerahkan ijazah. Ada kok. Jadi kalau yang tidak menyerahkan ijazah berarti tidak mentaati. Uangnya diterima, ijazahnya tidak diberikan. Jadi ada yang ijazahnya sudah diberikan tapi uangnya belum diterima Pak. Persoalannya kan katanya Sebentar dulu. Mereka sudah terima dana BPMU kok. Saya sebutin sekolah mana yang tidak menerima dana BPMU, kemudian akhirnya ijazahnya tidak diperbayarkan. Sebutin. Contohnya artinya bukan masalah diterima. Saya nanya, sekolah mana? Jumlahnya Pak, jumlah yang misalkan hutang siswa karena belum dikasihkan itu BPMU itu berlangsung sudah bertahun-tahun, diserahkan pada sekolah-sekolah swasta yang menerima. Saya balik, mau nggak saya audit? Ya, Bapak itu kan. Ya iya, mau saya nggak saya audit? Karena kejadiannya, enggak kejadiannya waktu di Kerawang, ketika ada speak up bahwa ini tidak diberikan, tidak diterima, ketika kita mau nggak mau diaudit, Audit aja Pak kalau mau. ya sudah audit aja. Makanya sebutin sekolahnya. Nggak bisa nyebutin sekolahnya. Nggak boleh begitu. Jadi gini, jangan kebiasaan membuat opini tanpa fakta. Iya, Itu sekolah penggiringan. mana? Sebutin Sebutin sekolahnya mana? Ya enggak wartawan menyampaikan pertanyaan harus punya data. Iya, ini supaya nggak dipelintir oleh pihak-pihak yang nggak suka sama KDM ya. Maksudnya gini, wartawan tadi kan ngomong gini ya, itu kan tapi ada yang merasa belum terima itu kan uangnya BPMU tadi ya, terus habis itu nggak dikasihkan ke ijazahnya nggak diberikan kepada siswa gara-gara nggak terima dana itulah ya bantuannya dari KDM ya gitu ya. Kan berarti wartawan nih mendengar informasi ini kan dari pihak sekolah ya kan, atau perantara dari pihak sekolah. Lah ini sekolah mana? Tapi ternyata wartawannya nggak bisa nyebutin. Nah ini sebenarnya wartawan ini mendapatkan informasi untuk bertanya ke KDM ini valid apa enggak, atau jangan-jangan cuman katanya gitu loh. Jadi kalau memang ada yang seperti itu disebutkan aja, misalnya Pak, sekolah A ini merasa belum menerima dana tersebut Pak. KDM kan enak, ya udah kita audit aja kayak gitu kan. Sekolah A ini apakah benar belum menerima, atau jangan-jangan udah menerima tapi nggak dieksekusi itu perintahnya ya, kayak gitu ya. Lanjut ya. Itu forum, makanya sebutin sekolahnya. Itu kan bukan sebutin sekolahnya ya. Jadi nggak boleh. Jadi sekarang ini saya nanya, Anda mau mendukung anak di Jawa Barat sekolah tidak? Ya udah, kalau mau mendukung bikin opini yang tepat karena pemerintah sedang bekerja keras untuk anak sekolah di Jawa Barat sekolah. Ya kan? Kalau mau wartawan kritis terhadap alokasi anggaran di APBD yang tidak peruntukannya, itu kritis. Misalnya begini, bukan masih ada. Dulu ketika APBD Jawa Barat BPMU 600 miliar dalam setiap tahun nggak ada yang kritis. Yang disebutin Maulana Yusuf tadi. Ketika alokasinya hanya untuk teknologi informasi dan itu triliunan, nggak ada yang kritis. Sekarang ketika APBD-nya kritis, ribut. Nah, berarti yang ribut itu adalah mereka yang kecewa selama ini menikmati anggaran pendidikan di Jawa Barat untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dengerin Cup, dengerin Cup ya. Keras banget yang terakhir barusan ya. Iya, itu ya. Yang ngomongin BPMU tadi ya, dulu bisa 500 miliar, 560 miliar, ratusan miliar, sekarang cuma segini. Berarti yang ribut-ribut tuh yang terganggu itu. Termasuk si Maulana Ucup tadi ya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.